Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feras Ferdinand Sabono, NIM 181440005. Dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Bagian-bagian utama dari FCS. Nah, sebelum kita singgung bagian-bagiannya, apa sih pengertian dari FCS? Jadi FCS itu dia merupakan komponen dari DCS yang menghubungkan DCS dengan field melalui IO modul yang ada di dalamnya. Jadi ini modul yang ada di dalamnya, dalam DCS itu disebut FCS. Nah, jadi teman-teman, FCS ini sendiri dia ada untuk menghubungkan DCS dengan field atau lapangan. Jadi dia melalui perantara IO atau modul yang ada di dalamnya. Jadi ini modul yang ada di dalamnya itu untuk menghubungkan DCS dan lapangan, seperti itu teman-teman. Kemudian fungsi dari FCS sendiri adalah, yang pertama, dia mengambil input yang masuk dari transmitter dan perintah operator. Yang kedua, perhitungan sinyal kontrol. Kemudian yang ketiga, dia mengirimkan sinyal kontrol ke aktuator di control valve-nya. Nah, kemudian komponen dari FCS sendiri, yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, kemudian ada satu daya atau power supply, kemudian ada FL net coupler, kemudian ada modul masukan atau keluaran atau IO modules IOM. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini sudah ada di tugas yang pertama juga ya, saya sudah jelaskan. Next. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini gambarnya. Jadi ini ada baterainya. Nah, ini baterainya, kemudian di sini ada control bus couple unit. Nah, ini adalah processor unitnya, kemudian ada power supply. Kemudian di sini ada kontak output unit, ada power distribution board, yang ini ya teman-teman. Kemudian ada burnets, kemudian ada IO modules. Nah, IO modules ini ada 1 2 3 4 5, kalau teman-teman bisa lihat. Di sini ada 5 modul. Kemudian ada expansion rack. Oke, next. Nah, kemudian di sini unit proses itu terbagi lagi menjadi dua. Nah, jadi unit proses terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia melakukan komputasi fungsi kontrol, dan kemudian dia setting nomor domain dan nomor station. Itu fungsi dari unit proses tersebut. Untuk unit satu dayanya dia menerima daya dari power distribution board, dan dia mengkonversinya menjadi tegangan searah atau DCS. Kemudian dia mendistribusikan tegangan DC ke semua unit pada FCS tersebut, seperti itu. Nah, untuk FL net couplernya, dia merangkai couple processor card pada field control unit atau FCU pada kabel Fnet. Kemudian dia melakukan isolasi sinyal dan dia konversi tingkat sinyalnya, seperti itu. Nah, untuk modul masukan atau keluarannya itu, dia mengubah sinyal analog atau digital dari lapangan yang menuju ke FCS-nya, atau sebaliknya dari FCS ke lapangan, seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, untuk fungsi dari modul IO-nya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ini FCS field counter station, kemudian di sini ada digital. Nah, kemudian di sini ada transmitter ya, transmitter, seperti itu teman-teman. Nah, untuk fungsinya, jadi unit input atau output atau misalnya singkat IO ini adalah bagian dari DCS yang digunakan untuk
berhubungan ya, dia berhubungan dengan dunia luarnya. Untuk unit input ini dia adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari field, dari lapangan ke VCS. Contohnya dari variabel proses seperti pressure, low, temperatur, atau flow. Dari 4 variabel ini yang dilakukan konversi menjadi sinyal standar oleh transmitter. Sementara unit output biasanya digunakan untuk menampilkan data, atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirim oleh interface DCS tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian I/O ini sistemnya dia merupakan bagian untuk menangani input dan output dari DCS. Jadi input dan outputan tersebut bisa analog atau digital. Nah, input atau outputan digital seperti sinyal on off atau start stop kebanyakan dari pengukuran proses, dan output terkontrol merupakan jenis analog. Seperti itu teman-teman. Next. Nah, di sini ada fungsi modul komunikasi. Nah, untuk fungsi modul komunikasi yang pertama pengertiannya, jadi dia merupakan komponen DCS yang digunakan untuk komunikasi DCS dengan perangkat lainnya atau dengan sesama DCS di hardware yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk engineering PC-nya atau engineering workstation atau biasa disingkat EWS. Nah, itu jadi PC ini digunakan untuk melakukan modifikasi dari sistem yang sudah ada. Dia juga melakukan kegiatan maintenance dari sistem DCS Centrum. Bentuk fisiknya sama seperti HIS. Yang membedakan dengan HIS adalah software di dalamnya. Jadi EWS ini dilengkapi dengan Boulder sebagai window untuk memodifikasi selama pekerjaan engineering tidak dilakukan. Seperti itu teman-teman. Kemudian next. Nah, di sini ada perlengkapan sistem konfigurasi bus. Nah, di sini ada communication gateway unit atau CGW, kemudian ada FNet, kemudian ada Ethernet, kemudian ada field bus, kemudian ada engineering PC, kemudian ada operator PC. Seperti itu teman-teman. Di sini teman-teman bisa baca sendiri apa itu communication gateway, FNet, Ethernet, field bus, engineering, operator PC. Seperti itu. Next. Nah, apa yang membuat sistem DCS ini handal? Nah, oke teman-teman, saya akan menjelaskan. Jadi kenapa sampai sistem DCS ini handal? Karena semua proses termonitor dalam satu interface dalam HMI. Nah, itu yang membuat dia handal. Dan yang berikutnya, dia menggunakan sistem discrete, yang berarti kontrolernya tidak harus berada dekat dengan plan, sehingga lokasi control room bisa di area aman atau jauh dari plan. Seperti itu. Dan kemudian dia dapat melakukan kontrol suatu loop system, di mana satu loop dapat mengerjakan beberapa proses kontrol. Dan yang berikut, dia dapat melakukan kontrol suatu loop system, di mana suatu loop dapat mengerjakan beberapa proses kontrol. Dan yang berikut, secara pengumpulan dan pengolahan data agar sarana pengumpulan dan pengolahan datanya agar dapat output dan prosesnya itu tepat, sehingga dia unggul. Untuk FCS-nya dia terhubung langsung dalam proses, sehingga dalam hal tersebut dia membutuhkan terutama kehandalan yang tinggi dan akurat seperti itu, sehingga kehandalan untuk dia handal untuk menjadi suatu sistem keamanan gitu. Dan yang berikut, pada sistem duplex atau dual redundant, dia model prosesor. Jadi ada yang aktif, ada juga dalam kondisi standby. Jadi ada standby untuk mengganti. Terus yang dia dapat dialihkan dari aktif ke standby tanpa banyak interupsi, dan mengontrol ketika modul yang aktif suatu saat drop atau terjadi gangguan. Seperti itu yang membuat sehingga DCS ini handal. Next. Nah,
Untuk keuntungan sistem Rendurant, nah teman-teman bisa lihat di sini ada LCU Rendurance. Nah ini ada central control, kemudian di sini ada field, dan di sini ada prosesnya. Nah teman-teman, kenapa sampai kita akan bahas keuntungan ya. Kita akan bahas keuntungan dari Rendurant. Jadi sistem Rendurant ini dia merupakan salah satu cara untuk mengurangi keterbatasan dari pengontrolan. Jadi sistem Rendurant ini merupakan sistem yang berguna untuk mengamankan data produksi, data proses produksi. Dia terdiri dari dua buah pengontrolan yang akan saling menggantikan fungsi kerja apabila salah satu pengontrolan tidak bisa kerja, sehingga proses produksi akan bisa terjaga. Karena jika mati ketika akan startup, dia membutuhkan waktu yang lama, maka DCS ini dilengkapi dengan sistem redundansi. Seperti itu teman-teman, itu keuntungannya. Next, nah fungsi dari HMI. Nah fungsi dari HMI ini sendiri teman-teman, yang pertama dia interface antara DCS dan operator. Kemudian dia memonitoring terpusat dari plan. Dan yang berikut dia menyajikan informasi plan terkini kepada operator menggunakan graphical user interface. Dan yang berikut dia menerjemahkan instruksi operator terhadap mesin. Dan yang terakhir dia memungkinkan operator untuk melakukan operasi, maintenance, dan troubleshooting, kemudian pengembangannya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah untuk bagian dari human machine interface-nya atau HMI, dia meliputi yang pertama tampilan statis dan dinamik. Jadi tampilan statik dan dinamik ini pada HMI dia terdapat dua macam tampilan, yaitu objek statis dan objek dinamik. Objek statis yaitu objek yang berhubungan langsung dengan peralatan atau database, contohnya teks statis, layout, unit produksi, objek dinamik dan unit produksi. Nah, objek dinamik itu dia objek yang memungkinkan operator berinteraksi dengan proses peralatan atau database, serta dia memungkinkan operator melakukan aksi kontrol, contohnya push button, like, dan cards, seperti itu. Nah yang kedua ada manajemen alarm. Nah untuk manajemen alarm, suatu sistem produksi yang besar dapat memonitor sampai dengan banyak alarm. Dengan banyak alarm tersebut dapat membingungkan operator. Nah setiap alarm harus di acknowledge oleh operator agar dapat dilakukan aksi yang sesuai dengan jenis alarm. Nah seperti itu teman-teman. Ini ada jenis-jenis alarm, yaitu absolute alarm, high depth high, kemudian ada low dan low, kemudian ada definition alarm, definition high, definition low, kemudian ada rate of change alarm, ada positive rate of change, kemudian ada negative rate of change. Nah kemudian ada trending. Jadi dia merupakan perubahan dari variabel kontinu paling baik jika dipresentasikan menggunakan suatu grafik. Nah jadi grafik yang dilaporkan tersebut dapat secara summary atau historical, seperti itu. Kemudian 4 ada reporting. Nah reporting ini, dengan reporting akan memudahkan pembuatan laporan umum dengan menggunakan report generator seperti alarm summary report. Selain itu ada reporting juga bisa dilaporkan dalam suatu database, seperti itu teman-teman. Next. Nah di sini ada perangkat pendukung MMI. Nah perangkat pendukung MMI itu sendiri, yang pertama ada power supply. Jadi power supply adalah suatu perangkat pendukung MMI, yaitu untuk mensuplai arus listrik ke MMI agar dapat beroperasi. Kemudian ada CPU. Jadi CPU itu rangkaian elektronika untuk menerima dan mengirimkan serta memproses suatu perintah. Kemudian ada RAM atau ROM. Nah ini sebagai memori atau untuk menyimpan data. Kemudian ada ADC dan DAC. Jadi dia mengkonversi informasi digital ke analog atau
analog ke digital. Kemudian ada CRT dan LCD untuk menampilkan tampilan HMI, untuk memonitori proses dalam bentuk grafik dari field seperti itu. Nah, kemudian di sini ada orientasi aplikasi pada HMI dan optimasinya. Nah, untuk orientasi dan aplikasinya ini, untuk orientasi sendiri atau akses masuk ke HMI ada beberapa macam. Yang pertama ada HMI untuk operator yang hanya bisa diakses oleh operator dan hanya sebatas memantau proses dan merubah parameter, misalnya merubah bukaan valve, memantau besarnya variabel proses dan sebagainya. Nah, ada HMI juga untuk teknisi. Nah, jenis ini diaplikasikan oleh teknisi di lapangan, misalnya untuk maintenance seperti kalibrasi, restroke, control valve dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada HMI untuk engineer. Nah, jadi yang bisa difungsikan untuk engineer, misalnya untuk programming logic controller atau PLC ya, kalau teman-teman tahu. Nah, yang berikut untuk optimasi sendiri, HMI ini berada pada tingkat clean dan servernya, atau dengan kata lain pada sistem komunikasinya. Jadi dari MMI ke FCS, lalu eksekusinya di field atau lapangan seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya. Ini sumbernya, kalau teman-teman mau cari sumbernya bisa lihat di websitenya wasiswa.com seperti itu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih.